Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama budaya dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nuwaninda Maharani, NPM 21130531181 dari kelas 1A Prodi PGSD Universitas Lampung Angkatan 2021. Di sini, saya akan membahas materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara untuk memenuhi mata kuliah pendidikan Pancasila. Yuk saksikan videonya. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian ideologi Pancasila. Sebelum itu, saya akan membahas tentang pengertian Pancasila itu sendiri. Apa sih itu Pancasila? Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Dasar negara tersebut tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, lebih tepatnya pada alinea keempat. Pancasila ini memiliki sifat memaksa secara hukum. Pancasila juga terdapat nilai-nilai luhur dan budaya bangsa Indonesia yang dianut oleh bangsa Indonesia sejak zaman nenek moyang dulu. Pancasila terdiri dari 2 kata, yakni panca dan sila. Panca merupakan ide yang dituangkan oleh I.R. Soekarno, sedangkan sila merupakan ide atau usulan dari seorang ahli bahasa. Pancasila mengandung 5 sila, yakni yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian saya akan membahas pengertian ideologi itu sendiri. Apa sih itu ideologi? Ideologi berasal dari kata idea yang berarti konsep, gagasan, pengertian dasar, dan logos yang berarti ilmu. Secara etimologis, ideologi berarti ilmu tentang ide-ide. Ideologi adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan oleh suatu negara atau bangsa, karena di dalamnya tertuang ide-ide atau gagasan mengenai cita-cita dan tujuan bersama yang hendak dicapai oleh negara tersebut. Adapun macam-macam ideologi, yakni yang pertama ada ideologi Pancasila, kemudian ada ideologi liberalisme, yang ketiga ada ideologi komunisme, yang keempat ada ideologi fasisme, yang kelima ada ideologi kapitalisme, dan yang keenam ada ideologi sosialisme. Jadi, ideologi Pancasila adalah suatu ideologi di mana Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsanya. Ideologi Pancasila digunakan oleh bangsa Indonesia yang tak lain disebut dengan ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya nilai-nilai dasar Pancasila bernilai tetap, namun dapat dijabarkan menjadi nilai-nilai instrumental yang berubah dan berkembang secara dinamis dan kreatif sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat Indonesia. Adapun tujuan ideologi Pancasila yakni yang pertama, mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Yang kedua, menciptakan masyarakat yang merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah NKRI. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan berkedaulatan rakyat. Yang keempat, menciptakan suasana kehidupan bangsa yang aman, tertib, tentram, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka. Kemudian, sejarah singkat ideologi Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mengambil hati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Jepang kemudian membentuk Dokuritsu Junbiko Sakai yang mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945 tersebut, I.R. Soekarno menyampaikan gagasan dasar negara yang disebut dengan Pancasila.
Adapun 5 dasar yang disampaikan oleh Soekarno, yakni yang pertama, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, yang kedua, internasionalisme atau prikemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, yang lima, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, dibentuklah Panitia 9 untuk menyempurnakan rumusan Pancasila tersebut. Setelah melalui beberapa persidangan, akhirnya Pancasila disahkan pada sidang PPKI, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila sebagai dasar negara akhirnya mulai berkembang menjadi ideologi negara Indonesia. Kemudian, makna ideologi Pancasila. Yang pertama, cita-cita normatif. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. Yang kedua, pemersatu bangsa. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama, di mana nilai-nilai Pancasila tersebut menjadi sarana pemersatu bangsa Indonesia atau mempersatukan masyarakat Indonesia. Kemudian, fungsi ideologi Pancasila. Yang pertama, sebagai pemersatu bangsa Indonesia, memperkukuh dan memelihara persatuan dan kesatuan. Yang kedua, memberi motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. Yang ketiga, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. Yang keempat, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Dan yang kelima, menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme bangsa Indonesia. Kemudian, perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Ideologi Pancasila merupakan ideologi terbuka yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman. Ciri khas dari ideologi ini adalah nilai serta cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat Indonesia. Dasarnya pun merupakan hasil kesepakatan bersama masyarakat Indonesia. Kemudian, alasan ideologi Pancasila harus diterapkan. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia mempunyai nilai-nilai yang wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana mengandung nilai-nilai moral dan norma yang menjadi landasan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Meskipun Pancasila terdiri dari 5 sila yang berbeda-beda, namun semuanya saling melengkapi dan menjadi satu kesatuan yang utuh untuk menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terjadi kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat pagi.